Jadi kalau ya mengejutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Tapi kira-kira gimana Pak? Ya nantilah pada waktunya ada tiba, insya Allah diumumkan. Toh juga semuanya juga masih. Kami sekarang fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang. Adalah dalam waktu yang tersedia ini kita segera mengejar, membangun tim yang solid, ya, membangun tim pemenangan, memastikan 3 mesin partai ini harus segera bekerja di seluruh pelosok karena kita tahu dibutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk bisa sosialisasi seluruh Indonesia. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Bagaimana sampai datang dengan pemikiran seperti itu? Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini masih terjaga secara baik. Pak, pemilihan Nasdem Pak, ini Pak ada tanggapannya Pak? Masa saya di ultimatum? Nah, ini salah seorang pentolan tim 8 dari Nasdem yaitu Willy Aditya. Kemudian berargumentasi mengatakan wah itu isu nggak benar karena justru AHY dititipkan oleh SBY ibarat om dan keponakan. Dia bilang begitu ya. Tapi namanya politisi kan bisa iya dan bisa tidak, tetapi kita bisa menganalisisnya. Dan ketika Susi kemudian disebut-sebut sebagai alternatif calon presiden, Herzaki Mahendra sudah cepat-cepat mengatakan sudah diputuskan satu nama dan kita tidak tahu nama itu siapa. Bayangan saya memang yang menguat adalah AHY, tapi bisa jadi tiba-tiba Gatot Nurmantio atau Yeni Wahid atau bahkan Susi. Kalau Susi enggak mungkin karena kita bicarakan soal basis sosialnya. Tapi kalau Susi sebagai tim sukses Anies Baswedan, it could be possible. Tentang pasangan, ini adalah sebuah keputusan politik dalam koalisi. Jadi bila ada yang mau bergabung di dalam koalisi perubahan untuk persatuan, tentu akan disambut. Tapi kami tidak membahas nama dengan nama, yang dibahas adalah koalisi partainya. Karena itulah saya ingin sampaikan, selama ini tidak ada pembahasan nama per nama. Tapi bila ada yang mau bergabung dengan koalisi ini, tentu akan disambut dengan baik. Itu aja. Siapa saja. Jadi pembicaraan tentang nama dari salah satu kader dari salah satu partai, ya berarti partainya ikut dalam koalisi. Kalau tidak, mana mungkin kita membahas nama kadernya. Anies kepada ketiga petinggi parpol tersebut. Jadi hasil yang sudah kita lakukan jadi mengerucut satu nama, dan kemudian Mas Anies melakukan laporan kepada ketua umum partai. Dan kapan kita umumkan, ya nanti kita rapatkan habis ini kapan Mas Anies akan umumkan itu ke publik. Soal hubungan AHY dan Surya Paloh ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena salah satu yang membuat Anies tidak kunjung menetapkan wakil presiden adalah konon ya, dan bisa kita lihat dari komentar-komentar dua blog ini, yaitu Demokrat dan Nasdem tidak sepakat. Demokrat ingin menyorong dan mendorong AHY, sementara Nasdem tidak ingin AHY tetapi sosok di luar koalisi. Awalnya menjagokan Khofifah, tapi begitu Khofifah menolak, mereka mengatakan semua terserah Anies. Tapi dalam keterserahan Anies tersebut, mereka sepertinya tidak menginginkan AHY.
Tunggu ya, Anies segera beri kejutan. Dikutip dari akurat.co, bakal Capres Anies Baswedan disebut akan memberi kejutan usai menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pimpinan parpol pengusung. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, dalam pertemuan itu Anies beserta tim 8 dan para pemimpin parpol turut membicarakan soal penetapan nama calon wapres. Bahkan Mas Anies sudah berkunjung ke Cikeas bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Pak SBY. Tentu dilaporkan hal-hal tentang Capres itu, ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 31 Agustus 2023. Hingga memberi sinyal bahwa saat ini Anies sudah mengantongi nama yang akan dipilih untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Menurut dia, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memberi kejutan kepada publik. Nah, sekarang kita tunggu waktu yang tepat biar ada efek surprise-nya, ujarnya. Hinca mengatakan, sejauh ini 3 bakal capres yang akan bertarung masih melakukan proses saling intip. Dia mengaku tidak tahu siapa capres yang akan lebih dulu untuk mengumumkan nama pasangannya. 3 capres yang ada saat ini, Ganjar, Prabowo maupun Anies, sama-sama mengantongi kartunya masing-masing. Jadi kita tunggu siapa yang akan membuang kartunya lebih dulu, biar kita lihat siapa yang bicara. Di situ serunya, jelasnya. Bakal Capres Anies Baswedan disebut akan memberi kejutan usai menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pimpinan parpol pengusung. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, dalam pertemuan itu Anies beserta tim 8 dan para pemimpin parpol turut membicarakan soal penetapan nama calon wapres. Bahkan Mas Anies sudah berkunjung ke Cikeas bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Pak SBY. Tentu dilaporkan hal-hal tentang Capres itu, ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 31 Agustus 2023. Hingga memberi sinyal bahwa saat ini Anies sudah mengantongi nama yang akan dipilih untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Menurut dia, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memberi kejutan kepada publik. Nah, sekarang kita tunggu waktu yang tepat biar ada efek surprise-nya, ujarnya. Hinca mengatakan, sejauh ini 3 bakal capres yang akan bertarung masih melakukan proses saling intip. Dia mengaku tidak tahu siapa capres yang akan lebih dulu untuk mengumumkan nama pasangannya. 3 capres yang ada saat ini, Ganjar, Prabowo maupun Anies, sama-sama mengantongi kartunya masing-masing.